Ada tempat di Jepang yang tidak tercatat di peta, sebuah bangunan tua yang seharusnya sudah dihancurkan, tapi entah kenapa tetap berdiri. Orang-orang menyebutnya Sugisawa Village. Mereka bilang, sekali kau masuk, kau tidak akan pernah keluar dengan waras. Ini bukan legenda urban biasa. Ini kisah nyata yang membekas dalam sejarah kelam Jepang. Tahun 1938, di sebuah desa kecil bernama Sugisawa yang terletak di prefektur Aomori, Jepang bagian utara, terjadi peristiwa yang tidak pernah secara resmi dilaporkan pemerintah. Konon, seorang pria mengalami gangguan jiwa dan membantai seluruh warga desa, termasuk keluarganya sendiri, dengan sebilah katana. Semua mayat ditemukan berserakan di jalanan, sebagian besar dalam kondisi mengenaskan. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah korban, karena seluruh desa dikabarkan menghilang dari catatan resmi. Lebih anehnya lagi, desa Sugisawa tidak tercatat dalam peta, seakan-akan tidak pernah ada. Setelah peristiwa itu, lokasi tersebut dikosongkan. Tapi para pendaki gunung, pecinta eksplorasi horor, dan warga lokal yang iseng sering mencoba menemukan reruntuhan Sugisawa, dan banyak dari mereka tidak pernah kembali. Tahun 1995, sekelompok mahasiswa dari Tokyo memutuskan untuk membuat dokumenter tentang urban legend Jepang. Mereka terdiri dari 5 orang: Takeshi, Rina, Kenta, Ayumi, dan Hiro. Mereka berhasil mengumpulkan informasi samar-samar tentang Sugisawa dari seorang kakek tua penjaga kuil di Aomori. Si kakek memperingatkan mereka untuk tidak mendekati daerah hutan utara, karena ada roh perempuan tanpa wajah yang masih bergentayangan mencari anak-anak untuk menggantikan anaknya yang dibunuh. Tentu saja, seperti kebanyakan anak muda yang penasaran dan tidak percaya tahayul, mereka tetap nekat masuk ke hutan. Selama 2 hari mereka mendaki, menembus hutan lebat, mengikuti petunjuk samar dari jurnal tua yang mereka temukan di perpustakaan lokal. Pada hari ketiga, mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi terbuka dengan beberapa bangunan tua dan reruntuhan kayu. Di sebuah plakat kayu lapuk tertulis huruf kanji, Sugisawa. Awalnya, mereka kegirangan karena berhasil menemukan desa hilang yang mereka cari. Tapi suasana cepat berubah menjadi mencekam. Kamera yang mereka bawa mulai merekam suara-suara aneh, seperti bisikan dalam bahasa Jepang kuno. Ayumi merasa ada yang memegang tangannya di tengah reruntuhan sekolah. Padahal semua teman temonia sedang beroda di luar. Malam itu, mereka menginap di salah satu rumah yang masih utuh. Hiro memasang kamera night vision sebagai dokumentasi. Pagi harinya, Hiro ditemukan dalam keadaan ketakutan luar biasa. Hanya bisa menatap kosong ke dinding. Mereka memutar ulang rekaman kameranya. Dalam video tersebut, terlihat Hiro terbangun sekitar pukul 2 pagi, berjalan keluar rumah, dan berdiri di depan bangunan sekolah tua. Lalu, muncul sosok perempuan berpakaian kimono putih, tapi wajahnya datar dan licin, seperti kulit yang tertarik habis. Sosok itu melayang mendekat ke Hiro dan berbisik, "Anakku, di mana anakku?" dengan suara yang menggema. Hiro hanya berdiri diam, dan tak lama kemudian, kamera jatuh ke tanah, memperlihatkan sosok wanita itu merangkak cepat ke arah kamera, lalu rekaman berhenti. Mereka memutuskan segera meninggalkan desa. Tapi jalan yang mereka lalui seolah berubah. GPS mereka menunjukkan bahwa mereka masih di tengah desa, padahal mereka sudah berjalan jauh ke arah timur. Malam kedua, Ayumi ditemukan gantung diri di pohon tua di dekat kuil kecil. Lehernya memar dan kakinya tidak menyentuh tanah. Tapi tidak ada benda yang dipakai untuk naik.
Kenta mulai mengalami histeria. Dia mengaku mendengar suara anak-anak menangis sepanjang malam. Dan setiap dia menutup mata, dia melihat ruang kelas penuh darah. Pada malam ketiga, Takeshi menghilang. Hanya tersisa Rina yang terus menulis di jurnalnya. Rina ditemukan sebulan kemudian, berjalan sendirian di tengah jalan desa tetangga. Mengenakan kimono putih milik salah satu arwah di Sugisawa, ia tidak bisa berbicara, hanya menulis berulang kali di kertas. Dia tidak punya wajah. Dia mengambil wajah mereka semua. Rina dibawa ke rumah sakit jiwa di Tokyo. Selama 5 tahun, ia tidak pernah berkata satu kata pun. Sampai suatu hari, perawat mendengarnya bergumam di malam hari. Saya bohong. Saya bawa tulang anaknya keluar dari desa. Dia marah. Dia akan datang mencari siapapun yang tahu kisah ini. Sejak saat itu, para peneliti urban legend yang membaca kisah Sugisawa mengalami kejadian aneh, rumah terbakar, mimpi buruk berulang, atau ditemukan tewas mendadak tanpa sebab. Tahun 2009, seorang peneliti paranormal dari Inggris bernama Jonathan Whaley melakukan perjalanan ke Jepang untuk menyelidiki Sugisawa. Ia menggunakan drone dan alat elektromagnetik untuk mendeteksi aktivitas supranatural. Namun semua drone miliknya kehilangan sinyal begitu memasuki wilayah hutan utara. Dalam salah satu rekaman terakhir, drone menangkap gambar sosok perempuan berdiri di atas atap rumah dengan kepala yang terus berputar 360 derajat perlahan. Beberapa hari kemudian, Jonathan ditemukan tewas di kamar hotelnya di Tokyo. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, tapi ekspresi wajahnya seperti orang yang meninggal karena melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dijelaskan. Pemerintah Jepang hingga kini tidak mengakui keberadaan Sugisawa. Bahkan, catatan tentang pembantaian massal tahun 1938 tidak pernah ditemukan. Namun penduduk tua sekitar Aomori masih mempercayai bahwa roh wanita tanpa wajah itu masih menunggu anaknya dan akan menyiksa siapapun yang mencoba mengungkap rahasianya. Beberapa laporan baru-baru ini dari wisatawan asing menyebut bahwa mereka melihat wanita kimono putih di tengah hutan Aomori, melayang tanpa kaki dan mengeluarkan suara seperti serki, seolah napas tertahan dari tenggorokan yang terkoyak. Jadi, jika kamu merasa penasaran dan ingin mencari kebenaran tentang Sugisawa, berhati-hatilah. Mungkin kau bisa menemukan desa yang hilang. Tapi, apakah kau bisa keluar dengan wajah yang masih sama? Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.